Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Ar-Rasyid TV. Kembali lagi dengan program Berbagi Pepadahan yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Khairuddin Halim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita akan berbagi pepadahan dengan beliau, yaitu tentang puasa. Ya. Jadi langsung aja Pak. Ya. Yai, jadi sebenarnya apa makna dari puasa itu sendiri? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam. Wassalatu wassalamu ala rasulil anam. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil a'lam. Amma ba'du. Terima kasih TV Ar-Rasyid, para pemirsa kaum muslimin, as-saimin was-saimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada hari ini, hari Kamis, memasuki hari ketiga melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Tentunya kita selalu mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Karena dengan diwajibkannya ibadah puasa ini, tentu kita akan mendapatkan fadilat-fadilat, keutamaan, dan tentunya juga pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan ibadah puasa ini, bagi orang-orang mukmin yang berpuasa, sebagaimana yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula kepada umat-umat sebelum kamu. Tujuannya adalah untuk meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman, tentu merasa tersentuh kalau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya akan menjawab panggilan tersebut. Ya inggih pun ya Allah, hamba siap untuk menerima perintah melaksanakan ibadah salat. Kondisi kesiapan orang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa ini memberikan satu motivasi, dorongan untuk bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya. Puasa yang berkualitas tentunya. Untuk ini, menurut hadis Nabi SAW, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun inda iftarihi, satu kegembiraan yang pertama adalah ketika dia akan berbuka puasa. Pada saat itu dia merasakan kegembiraan karena dia bisa melewati waktu-waktu untuk bisa berpuasa dan tiba saatnya untuk berbuka puasa. Dan di saat menjelang berbuka puasa itu pun disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada menjelang berbuka puasa, maka kita gunakan waktu itu untuk berzikir, berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saat menjelang berbuka puasa adalah waktu yang mustajab. Ini pun memberikan satu kegembiraan bagi kaum muslimin
orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, kegembiraan orang-orang yang berpuasa, dia akan berjumpa dengan Tuhannya di hari kiamat nanti. Tentu dengan menerima pahala langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disediakan satu pintu yang memasuki gedung yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pintu Ar-Rayyan. Inilah kegembiraan bagi kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman melaksanakan ibadah puasa. Dengan gambaran kegembiraan ini, maka kita akan dengan senang hati, dengan sabar melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, bagi orang-orang yang berpuasa tentu akan mendapatkan banyak keuntungan-keuntungan yang lain, ya. Di antaranya hadis Nabi menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penuh dengan keimanan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ini menggambarkan bahwa puasa dapat membersihkan seseorang dari dosa-dosa yang membebani hidupnya. Karena dosa itu pun nanti akan memberikan beban dalam kehidupannya. Dalam kesuksesan hidup juga tergantung kepada kondisi dosa seseorang. Kalau dosanya masih banyak, maka urusannya menjadi sulit. Kalau urusan dosanya sudah diampuni, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupannya. Dan nanti juga di akhirat beban dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini dua keadaan yang memberikan motivasi, dorongan, dan dasar yang kuat bagi orang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya. Pak Kiai, menurut Pak Kiai bagaimana cara agar puasa kita ini lebih berkualitas? Ya. Nggak sekedar cuman puasa, sahur lalu buka, kembali lagi rutinitas sampai sebulan penuh. Ya, betul. Kita sebagai muslim, orang yang beriman, tentunya berkeinginan puasa kita puasa yang bernilai, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hal beribadah, bagi seorang muslim hendaklah mengetahui ada dua target yang harus dicapai. Yang pertama, ibadahnya sah. Sah itu sesuai dengan ketentuan fikihnya. Nah, ketentuan fikih mengatur untuk bisa sah itu adalah memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, kalau itu terpenuhi, maka ibadahnya menjadi sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka bagi seorang muslim yang berpuasa hendaklah mempelajari atau memahami ketentuan-ketentuan ibadah puasa yang bisa puasa itu sah adanya. Nah, tentunya bagi orang yang puasa itu kan memenuhi syarat rukun puasa itu adalah berniat di malam hari sebelum subuh, sebelum imsak, dan menahan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan dari sahur sampai tenggelam matahari. Namun demikian juga target yang ingin dicapai oleh orang yang berpuasa hendaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tentunya memenuhi hal-hal yang menyebabkan Allah ridha kepada perbuatan ibadahnya tersebut. Di antaranya adalah ikhlas di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Terhindar dari penyakit batin atau hal-hal yang merusak daripada ibadahnya tersebut. Terhindar dari perasaan riya,
perasaan ujub. Nah, riya itu adalah memamerkan ibadahnya. Nah, terhindar dari itu dan juga menghindarkan dari ujub, merasa dia hebat di dalam beribadah tersebut. Antisipasi untuk menghindarkan dari penyakit ibadah yaitu riya dan ujub ini, maka sesuai dengan prinsip tauhid, hendaklah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengatakan, dengan menyadari bahwa dia mampu melaksanakan ibadah ini, khususnya ibadah puasa, itu adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita memperoleh kesuksesan-kesuksesan khususnya di dalam ibadah dan mendapatkan pujian, maka cepat kembalikan pujian tersebut kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-izzatu lillah. Kemuliaan itu pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka kita insya Allah terhindar dari penyakit ujub atau riya yang menyerang orang-orang yang beribadah. Itu salah satu kiat untuk bisa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah puasa itu selain menghindari dari hal-hal yang membatalkan makan dan minum di siang hari, juga harus ditambah lagi dengan menjaga hal-hal yang bisa menyebabkan berkurangnya nilai atau pahala daripada ibadah puasa itu, yaitu menjaga panca indera di saat berpuasa, menjaga pandangan matanya, menghindari dari memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga pembicaraan juga dari hal-hal yang bisa menggibah orang, memfitnah atau berbuat dusta ya kepada sesama ini. Nah, ini menjaga hal-hal yang bisa mengurangi nilai ibadah puasa, tentunya akan mendapatkan nilai puasa yang baiknya. Insya Allah termasuk dalam kategori ibadah puasa khawas ya, puasa. Jadi prinsipnya untuk bernilai ibadah puasa kita sah dan bernilai, maka menjaga hal-hal yang sudah ditentukan dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka dia akan memperoleh fadilat-fadilat dan keutamaan-keutamaan di dalam bulan Ramadan ini, dalam dia berpuasa. Berarti selain menjaga mulut juga Ya. harus menjaga hati, Pak Kiai ya. Iya ya. Jadi Zahir dan batinnya jaga. Ya. Jadi semuanya dapat, Pak Kiai ya. Pendapatnya. Mudah-mudahan berkualitas. Iya. Selanjutnya disebutkan, Pak Kiai, bahwasanya pada bulan Ramadan ini bagus untuk menghatamkan Al-Quran. Oh iya. Menurut Pak Kiai nih, ada nggak tips buat pemirsa Ar-Rasyid TV cara untuk menghatamkan Quran, waktu yang bisa diberikan oleh Pak Kiai, waktu-waktu saat seperti apa aja yang biar bisa khatam Quran dalam sebulanan ini? Ya, jadi memang termasuk agenda ibadah di bulan Ramadan, selain ibadah pokoknya ibadah puasa, juga kita mengagendakan ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran dan juga memahami isi kandungan Al-Quran, juga ini masih jarang yang dilakukan. Yang terbanyak adalah membaca Al-Quran. Namun demikian, membaca Al-Quran pun mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita mampu membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang mulia ini. Tentu ada kiat-kiatnya atau bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai target membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini minimal 1 kali khatam Al-Quran sebulan ini. Nah, tentu di antara kiat-kiatnya tentu dari segi kejiwaan ada niatnya, ada tekad untuk
membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini dengan target 1 kali khatam. Dengan ditarget itu maka kita akan mengejar target tersebut. Nah, ini kiat-kiatnya. Kalau tidak ada target, itu bisa tidak tercapai. Karena kalau tidak ada target, ya hari ini membaca, terserah aja membacakah, kadakah nih, pakulehkah membacanya, isok aja gini kada apa-apa juga. Nah, ini lemah jadinya target semangatnya itu bisa kada tercapai. Target atau sasaran yang ingin kita capai hatam Al-Quranul Karim. Nah, di antara kiat-kiatnya, ya ini tergantung kepada keinginan kuat kita ya. Kalau kita bisa menjadwalkan sehabis sholat 5 waktu, kita sempatkan membaca Al-Quranul Karim. Kenapa habis sholat? Karena itu waktu yang kondusif, yang bagus ya. Karena keadaan kita dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berpakaian yang sudah enak begitu untuk membaca Al-Quran. Apalagi kalau salatnya berjamaah di masjid, dan itu memberikan motivasi kepada kita untuk rajin membaca. Karena di antara jamaah itu kiri kanan ada yang sehabis berdoa, dia lanjutkan membaca Al-Quran Karim. Nah, kita pun tergerak hati untuk membaca Al-Quran. Kalau kita coba membaca sehabis salat itu 2 lembar saja, maka 5 kali salat itu akan mencapai 10 lembar. Ya. 10 lembar itu 1 juz lebih. Ya. Nah, itu mungkin dilebih 1 hari dari 1 juz untuk kelasinya, supaya biar ada yang waktu-waktu yang miss itu kita sudah bisa menutupi kekurangan perolehan 1 juz 1 harinya. Ini tergantung. Bagi kaula muda, remaja, kaum milenial yang akrab dengan Android-nya, gadgetnya, gunakan gadgetnya untuk membaca Al-Quran. Di dalam situ ada aplikasi Mushaf Al-Quran ya. Nah, kita bisa gunakan di waktu-waktu senggang kita. Waktu senggang insya Allah ada kalau kita bisa memanfaatkannya. Maka kita buka aplikasi itu, surah Al-Baqarah banyak. Nah, berapa dapat, di mana batas bacaan kita terakhir, kita ingat surah Al-Baqarah sampai ayat 120. Nah, kita catat, mungkin di ingatan kita atau dicatat di nanti kita sambung lagi 121 surah Al-Baqarah lanjut gitu. Jadi kita praktis nih pakai kaum muda kan akrab itu. Nah, ini membantu untuk bisa mencapai target tersebut di samping menggunakan Mushaf Al-Quran. Itu pemuda yang kreatif lah begitu untuk menggunakan, menyiasati waktu orang-orang akhir zaman ini sangat padat ya. Nah, sampai untuk mendengarkan video aja dipesan oleh yang mengirim YouTube-nya agar mengikuti YouTube ini, postingan ini sampai selesai supaya jangan sampai gagal paham katanya. Karena yang pengirim postingan itu agar menghendaki itu dibaca sampai selesai gitu ya. Nah, itu saking padatnya itu kadang-kadang membaca itu pun ini kada kurang menariknya, udah pindah aja ke lain gitu. Mungkin ada perasaan kaum muda. Nah, jadi bagi remaja jangan sampai tertipu dengan waktu, gunakan waktu dengan baik, menjadi remaja muslim yang baik, yang kreatif. Karena apa? Bacaan Al-Quran itu akan memberikan keuntungan bagi pembacanya, baik di dunia ini maupun sampai ke negeri akhirat. Kalau ke negeri akhirat memang disuruh dalam hadis Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah olehmu Al-Quranul Karim, karena sesungguhnya bacaan Al-Quranul Karimmu itu akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Pada hari kiamat, semua orang sangat berhajat kepada syafaat. Baik syafaat Nabi, syafaat para hafiz Al-Quran, syafaat para waliullah, para nabi-nabi, dan juga syafaat dari amal ibadah kita yang sempat kita lakukan
di dunia ini. Jadi kaum remaja kita himbau agar jangan kalah dengan orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, para hafiz Al-Quran. Kita pun bisa membaca Al-Quran dengan cukup satu kali khatam. Ini semangat kita himbau ya, kaum muda ya, jangan kalah, kuatkan. Karena apa? Bacaan Al-Quran di samping tadi memberikan syafaat, juga memberikan keuntungan-keuntungan di dunia ini. Bacaan Al-Quran memberikan resonansi yang baik kepada tubuhnya, maka akan mendatangkan kesehatan fisik. Sudah banyak para peneliti, silahkan dibuka di YouTube, itu mungkin ada tentang bagaimana khasiat membaca Al-Quran bagi kesehatan. Banyak para peneliti-peneliti yang bahkan ada mendapatkan penghargaan Nobel dari yang memberikan Nobel itu karena berkat meneliti Al-Quranul Karim. Demikian, mudah-mudahan kita termasuk mencintai Al-Quran. Amin. Dengan yel-yelnya itu biasanya cinta Quran. Begitu. Di hati kita ada cinta Al-Quran. Demikian ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi zaman sekarang untuk nggak baca Quran, Pak. Iya. Harus membaca Al-Quran. Jangan membaca YouTube terus, membaca WhatsApp terus, membaca Facebook terus, tapi harus ada di sela-selanya. Bukan sela-selanya sebenarnya. Kita prioritaskan membaca Al-Quran, wabil khusus pada bulan Ramadan ini. Amin. Ya. Semoga kita menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran. Insyaallah ahlul Quran, ahlul jannah. Amin. Ahli Al-Quran masuk ahli surga insyaallah. Amin. Ya, demikian telah kita dengarkan bersama nasihat dari Pak Kiai Dr. Andes Kiai Haji Khairuddin Halim. Semoga banyak manfaatnya. Saya Kamil Rizani dan kru yang bertugas izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.